Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa hadir di majelis taklim Masjid Raya Cinere. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membuka hati dan pikiran kita untuk bisa mendapatkan ilmunya. Semoga ilmu yang dikaruniakan kepada kita menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian saya hormati, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas satu tema yang tentu saja tidak baru, tapi ini layak untuk jadi perenungan. Para ahli rasanya, saya memang tidak pernah mensurvei. Rasanya kok sepakat kalau seandainya orang cerdas itu adalah orang yang bisa mempersiapkan masa depannya. Saya rasanya yakin bahwa para ahli pasti sepakat yang dimaksudkan orang cerdas itu adalah orang yang mau mempersiapkan masa depannya. Ini bisa diikuti siapa saja. Maksudnya definisi seperti ini loh. Wah, karena kamu itu kamu gak cerdas, mestinya kamu mempersiapkan masa depanmu. Dianggap sebagai satu ciri kecerdasan itu. Persoalannya adalah kita menggunakan ukuran apa untuk mengatakan itu masa depan sehingga kita perlu bersiapkan. Nah, gitu. Kita perlu menggunakan tolok ukur apa? Oh, saya harus menuju ke sana karena itu masa depan dan saya harus ke sana. Kalau ibu kan mungkin ngajari anak, kamu mbok ya belajar demi masa depanmu. Guru-guru juga begitu, pengajar juga begitu, sebab begitu, bilang kamu mbok ya ngajar demi masa depanmu gitu. Kalau ibu ditanya masa depan itu seperti apa? Enggak, kalau ibu saya tanya, masa depan ibu ini ukurannya apa, Pak? Bu, menggunakan ukuran apa? Umur? Enggak, maksudnya umur atau enggak, kita bikin masa depan ini loh. Menggunakan ukuran umur atau ukuran harta? Iya, biasanya orang menggunakan umur. Pertanyaannya, di umur berapa orang sudah berada di masa depan? Coba, loh ya berarti ibu sudah lewat masa depan berarti lah, sudah ngelewati lah berarti mati lah. Nah, di umur berapa orang itu sepakat bahwa itu dia sudah berada di masa depan? Wah, dia sudah berada di masa depan. Ya enggak, 40 lah, ibu berarti sudah lewat masa depannya. Lah kalau gitu ngapain harus dibahas, sudah lewat jadi gitu. Padahal kalau umur misalnya kita matok umur 70, orang kepikir selalu mikir masa depan selalu begitu. Mbok ya kan mikir masa depanmu, kamu masuk turu tok, tidur aja gak pernah belajar, kerja gak sungguh-sungguh, ini pasti masa depanmu itu loh, mbok ya dipikirin gitu. Orang kok gak tahu ngurus masa depan. Loh, ini kalau ini gak clear juga kita melangkah. Makanya masa depan dengan menggunakan ukuran umur itu sesungguhnya bermasalah. Anggap saja misalnya masa depan di usia 70. Misalnya, apakah kita bisa menjamin bahwa angka 70 itu bisa kita lalui? Ya tidak bisa. Sudah digadang-gadang tengah jalan mati.
Kita tidak bisa mengendalikan umur. Kalau seandainya 70 itu adalah masa depan, saya lebih baik nggak usah ceramah, Yos. Enak-enakan masa depan. Wah masih lama. Wah masih lama. Jadi, oke, ternyata menggunakan ukuran masa depan dengan umur itu gagal. Nah kalau terus pakai apa Pak kalau gitu? Harta, kaya. Orang sering gitu, pakai kekayaan. Wah ini benar-benar masa depannya itu cerah. Orang sering memilih jurusan karena masa depannya jelas. Benar gak? Makanya jurusan-jurusan di perguruan tinggi yang menawarkan masa depannya jelas itu pasti mahal. Pasti mahal. Makanya kayak PTIG itu murah karena masa depannya nggak jelas. Perguruan tinggi ilmu Al-Quran, wah ini pasti nggak jelas ini. Pasti makanya murah bayarnya. Coba kalau jurusan-jurusan dengan perguruan tinggi, waduh, itu sekali. Saya punya teman semester 15 juta. Di PTIG satu semester 2 juta. Berarti 15 juta itu dia bisa sampai selesai di PTIG. Jadi pertanyaannya, atas dasar apa ibu menyekolahkan anaknya di jurusan-jurusan tertentu? Seseorang masuk pada jurusan-jurusan tertentu pasti supaya masa depannya terjamin. Nah, gitu pasti. Sehingga dia berpikir, wah masa depan itu dibutuhkan keahlian seperti ini. Salahkah itu? Tidak salah. Tapi ibu pasti kecewa pasti. Kenapa? Nanti akan banyak temukan, bukan nanti, saat ini saja ibu akan temukan sekian banyak orang dengan asetnya sudah triliunan tapi sekolahnya nggak jelas. Ibu tahu orang terkaya di Indonesia? Kemarin dilansir 7 artis terkaya di Indonesia. Saya meskipun begini juga tahu. 7 artis terkaya di Indonesia. Raffi Ahmad itu nomor 2. Ada yang satu, Raffi Ahmad itu, Agnes Monica itu nomor 2, Agnes Monica nomor 3. Masih kalah sama Agnes Monica. Agnes Monica 320 miliar. Tapi yang tertinggi berapa? 4,7 triliun. Usianya masih muda. Itu kalau diberiin dawet itu bisa nenggelamkan Indonesia seisinya. 4,7 triliun. Dia masih muda, sekolahnya gak jelas. Siapa sih namanya, lupa saya. Nah anehnya namanya gak terkenal, gak dikenal namanya. Dia suami istri begitu. Terus di bawahnya baru Agnes Monica, baru di bawahnya lagi itu Raffi Ahmad, di bawahnya lagi siapa itu, Atta Halilintar. Itu saya tahu itu. Oh Atta Halilintar terakhir. Loh Ayu Ting Ting itu masuk. Hartanya itu 200 miliar. Asetnya 200 miliar. Tanya sekolahnya apa dia? Enggak, sekolahnya apa itu? Enggak jelas. Jadi artinya kalau ada orang mempersiapkan masa depan karena dengan kesarjanaannya di dunia ini, saya yakin dia pasti akan kecewa. Sebab akan temukan sekian banyak orang yang punya uang dengan banyak, nggak perlu susah-susah belajar. Seorang yang apa namanya, YouTuber itu, masya Allah, itu kalau dia orang sepak bola itu main-main atau bekerja? Sepak bola. Padahal kita tidak akan mungkin mengatakan bahwa orang sepak bola itu bekerja, pasti main-main. Ayo main deh, apa? Sepak bola. Tapi main-mainnya Messi, main-mainnya Ronaldo, ibu tahu, itu dihitung sama teman saya seharinya 9M. Sehari, jadi sekedip. Jadi kedip ini jadi duit. Kedip itu jadi duit coba.
Jadi artinya kalau kita seperti begini kecewa kita jadi orang Muslim. Kalau begitu, masa depan itu tidak di dunia ini. Karena dunia ini tidak ada masa depan. Dunia ini tidak ada hari esok. Percaya Ibu? Ibu bilang sekarang ini hari ini atau hari esok? Sekarang ini, hari ini. Padahal kemarin Ibu bilang, besok ngaji loh gitu. Sebab hari esok itu di dunia adalah hari ini yang belum kita lalui. Kalau ibu punya umur, hari esok menjadi hari ini. Betul kan? Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin hari esok menjadi hari ini? Tidak ada lagi. Apakah kalau sehat hari esok bisa jadi hari ini? Ya enggak. Ada orang sehat tahu-tahu mati. Ada orang sakit sudah lama enggak mati-mati. Ada orang duitnya banyak, masih banyak mati. Ada orang rezekinya itu Senin Kemis begitu, enggak mati-mati. Ya Allah. Jadi dunia ini enggak ada masa depan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa masa depan kau harus persiapkan masa depanmu. Kalau begini gimana nanti masa depanmu? Masya Allah, ini dia sesungguhnya telah mempersiapkan sesuatu yang sia-sia. Karena di dunia ini tidak ada masa depan. Oke, misalnya dia akhirnya ya usia sampai sepuh, sampai tua dan duitnya banyak. Pertanyaannya, kalau sudah umur 65 tahun, 70 tahun, duitnya miliaran, apa yang dia lakukan? Berobat. Jadi gitu. Berobat tidak untuk seneng-seneng, udah. Saya pas ke Amerika itu ada katanya ya, yang milik Apple itu. Dia itu kaya raya. Tapi banyak penyakit. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Wah ini kan jengkel, duitnya dia, hartanya sendiri digunakan nggak boleh. Siapa? Apa yang dilakukan? Dia bilang akhirnya ya udah dah, suntik saja. Dia pingin disuntik euthanasia, bunuh diri. Coba. Tapi karena di Amerika itu tidak ada undang-undang itu, akhirnya apa? Dia charter pesawat menuju ke Belanda. Untuk apa? Bunuh diri. Coba. Alhamdulillah kayak ibu begini. Gak usah uangnya gak usah sampai miliaran triliunan. Pagi makan, ya, pagi sarapan, gitu. Siang nanti makan, malamnya dimakan, besok ngaji, besok. Loh, kayak ibu begini ini mempersiapkan masa depan tidak? Nah, kalau begitu, ibu sekalian, yang dimaksudkan masa depan tentu saja semua manusia harus ke sana. Itu baru masa depan. Umur gak mungkin di dunia ini karena ada misalnya dipatok 70, ada yang 60 mati, 50 mati, 40 mati, 30 mati, itu. Ada harta pun juga sulit untuk diidentifikasi. Pada jumlah seperti apa seseorang itu bisa dianggap masa depan. Itu orang terkaya di Indonesia, terkaya di dunia, Elon Musk itu sudah tergeser. Yang punya Microsoft itu sudah tergeser. Itu yang punya telekomunikasi dengan kekayaannya 4.000 triliun. Udah tidur aja. Saya kira-kira segitu tak hajikan seluruh kota tuh. Loh itu saja dah bisa. Masya Allah. Akhirnya apa? Dia bikin rekreasi. Gila-gilaan rekreasinya. Rekreasinya kemana? Rekreasi ke Mars. Rekreasi dia ke Mars. Bikin rekreasi ke Mars itu hanya 10 menit di sana bayarnya 2M. Loh, gitu itu ya jam berangkat itu. Enggak masuk akal ya. Jadi aneh di dunia itu aneh-aneh kalau tidak dikawal oleh agama. Aneh-aneh. Makanya diingatkan sama Al-Qur'an sebelum kita bahas. Itu di surah Al-Hijr. Jadi makanya jadi Islam itu ibu kok beragama Islam, Masya Allah, itu anugerah itu. Karena dengan begitu ibu bisa terkawal masa depannya gara-gara Islam. Al-Hijr.
Makanya motivator itu saya kadang itu geli kalau mendengarkan motivator itu memotivasi untuk mempersiapkan masa depan. Untung nggak ada yang nanya, Pak, maksudnya masa depannya apa? Lalu kan bingung pasti. Saya yakin bingung kalau tidak dikawal oleh agama. Ini ayat 2 ayat 3 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin. Dzalhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Surah Al-Hijr, surah ke-15. Ayat 2 dan 3. Jadi ceritanya begini. Nanti di akhirat itu ketemu dua orang. Yang satu Islam, ya punya la ilaha illallah. Yang satu kafir, tapi ketemu di neraka. Loh, orang Islam sama orang kafir ketemu di neraka. Ya pastilah orang Islam tadi dibully sama teman yang kafir tadi. Loh, kamu kok ada di sini? Bukannya kamu ahlul kiblat? Bukannya kamu punya la ilaha illallah? Lah kok kamu itu di sini? Kalau saya memang masuk di sini karena saya kafir. Tapi kalau kamu juga kafir, ya untungan saya karena saya dulu di dunia bisa senang-senang. Tapi kamu nggak bisa senang-senang. Dialog ini kemudian didengar oleh Allah. Ya pasti Allah Maha tahu. Akhirnya mengutus kepada malaikat. Malaikat, aku enggak mau kalau hambaku yang di dalam hatinya masih ada iman. Sama dengan mereka yang mengingkari aku. Selamatkan hambaku yang masih punya iman tadi itu. Akhirnya diselamatkan sama malaikat. Selamatkan, dikasih mandi ma'ul hayat kemudian hidup. Ketika diselamatkan, baru orang kafirun nyesal. Coba saya dulu Islam. Makanya, Ibu, jangan membanggakan anak kita dengan ukuran-ukuran duniawi. Tapi berilah kebanggaan anak kita dengan ukuran-ukuran akhirat. Misalnya, kalau anak kita kemudian ada temannya mungkin sama-sama sarjana dia, sudah tugas lah kira-kira gitu. Cuma bedanya teman anak ibu itu tugasnya di kota. Dia tugasnya di kota, sementara anak ibu tugasnya di desa. Tentu saja kemapanannya pasti beda. Suatu saat temennya ini main ke rumah pakai mobil yang bagus dengan penampilan berlente. Sampai ibunya ini pangling, nggak ngenalin. Padahal itu biasa main dulunya ketika mahasiswa. Setelah pulang, nak, siapa itu? Itu, teman kita, teman saya dulu itu Joko itu Joko Widodo. Joko itu loh Joko. Yang dulu yang orang tuanya pedagang di pasar itu. Loh, temanmu Joko itu. Dia udah sukses. Loh, ya. Dia udah sukses. Terus kemudian dia bilang, "Nak, kapan kamu seperti begini?" Ibu begitu. Rata-rata orang tua selalu membandingkan kesuksesan materi dengan temannya. Nak, kapan kamu punya rumah? Kapan kamu punya mobil? Lawang punya rumah, punya mobil saja kok pakai sarjana. Punya rumah dan punya mobil itu syaratnya cuma satu. Punya duit. Punya duit. Pertanyaannya, apakah duit banyak itu harus pakai sarjana dulu? Apakah duit banyak itu harus sholatnya rajin dulu? Enggak. Apa sholat punya duit itu harus tahajud setiap malam? Enggak. Makanya ibu, jangan susah-susah bangun malam kalau doanya itu hanya pingin duit. Kecewa nanti. Sebab apa? Ibu nanti akan temukan sekian banyak orang punya duit banyak tanpa tahajud. Dan akan temukan banyak orang tahajud gak punya duit banyak. Jadi itu. Kalau begitu, ini masih mukadimah loh ini, brainwashing. Ini masih mukadimah ini. Masih belum sampai isi. Makanya oleh Al-Quran ini, ketika
Oh ternyata jadi seorang muslim itu yang menyenangkan. Karena akan menjamin masa depannya. Menjadi seorang muslim tadi itu. Karena itu kata Al-Quran, Dharhum, biarkan mereka, yakulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka makan sesuka hati. Kenapa? Bersenang-senang sesuka hati. Karena apa? Kenapa makan dan bersenang-senang? Karena ternyata makan dan bersenang-senang itu menjadi ukuran status sosial. Orang sering begini, wah Pak sekarang alhamdulillah saya sudah lebih baik. Kalau dulu saya biasa makan di warteg, sekarang saya sudah di restoran mahal. Lalu makan di restoran mahal kok mau jadi ukuran kesuksesan ini kan gak masuk akal. Masya Allah. Karena nyatanya memang seperti begitu. Saya pernah diajak oleh seseorang makan, ibu tahu padang bulan? Padang bulan di sini di Pondok Indah. Pondok Indah. Padang bulan atau rembulan? Oh sana ya. Oh iya, rembulan ya. Oh iya, rembulan. Yang bukan yang wantri itu loh. Yang luaris itu. Rembulan ya. Iya. Dasar enggak ikut bayarin jadi ya tidak tahu. Jadi dia diberi. Loh, kan saya suruh duduk. Mas duduk sini dulu. Ini mau ngapain? Mau makan. Ya Allah, mau makan saja kok ngantri. Sana kan juga banyak warung, nggak boleh. Oh ini beda Pak, beda Mas. Ini enak. Ketika benar-benar masuk, saya terus pikir-pikir, di mana enaknya ini? Enakan di warteg gitu loh. Padahal enakan di warteg. Masya Allah. Tapi memang itulah realitas Ibu. Bahwa makanan itu menjadi gengsi status sosial. Makan apa dan makan di mana dan makan bersama siapa itu menjadi status sosial. Jadi pilihan kata yang digunakan oleh Al-Quran ini bukan main-main. Biarkan mereka makan sesuka hati di mana saja. Kenapa? Karena ternyata memang benar. Apa yang dihidangkan, di mana dia makan, dengan siapa dia makan, itu menjadi level status sosialnya. Padahal kalau seorang muslim, kita itu harus bangga kalau yang kita makan adalah halal. Bukan bentuknya apa dan di mana. Saya pernah di orang bertiga, ya, makan bertiga tok. Habisnya 1,5 juta. Saya lirik begini, kan. Ini bilnya ini 1,5 juta. Tahu gitu kan mending kasih mentahnya. Lah kan mending saya kasih mentahnya. Dan ternyata apa? Yang dimakan itu sate. Satenya cuma 4. Sate kambing isinya 4. Sama apa namanya nasi terus jus 1 dan apa namanya sapi bakar apa namanya? Iga ya Allah, dasar orang kampung. Saya ini orang kampung kan. Dia saya lirik 1,5 juta. Ya Allah, tahu gitu kasih mentahnya. Masya Allah. Sama yakulu wa yatamatta'u. Wa yatamatta'u bersenang-senang. Ini juga menjadi nilai status. Kita sebentar lagi liburan. Kita liburan kemana? Loh, liburan kemana itu milik orang-orang kaya. Anak saya pernah ngadu ke saya saat ketika masih di Mumtazah. Bah, teman-temanku itu loh Pak, kalau libur ke Hong Kong, ke Singapura, ke Perancis. Kok kamu tahu nak? Iya dia mengupload. Mengupload di status kata dia itu. Mengupload di status. Ayo dong Bah. Emang kenapa kalau dia ngomong? Enak Bah. Enaknya di mana? Lu kan bingung deh. Enak di mana? Dia status di Hong Kong. Misalnya
ada di Cina, ada tembok Cina, terus kemudian di Singapura dia itu ada itu singa itu. Saya bilang sama anak saya, "Nak, di mana enaknya hanya foto di bawah singa?" Apa enaknya di Prancis foto Menara Eiffel, padahal itu kan besi-besi tua. Di mana enaknya jadi itu? Itu mereka itu seneng gara-gara ketika dia itu mengupload di status kamu komentari. Coba kamu nggak komentari, jengkel dia, sialan, susah-susah status nggak ada yang komentar loh. Jadi loh, ya seperti begini makanya seneng-seneng. Itu setiap liburan pasti akan ditawari. Makanya kalau orang tidak clear ketika memberikan satu definisi masa depan, maka dia terus terobsesi. Di Raja Ampat dia bilang, pokoknya jangan kamu mati sebelum ke Raja Ampat. Ditampakkan begitu indah itu. Padahal kalau seandainya dia habis dari sana, dia cerita keindahannya. Kemudian saya senang, saya tertarik. Wah, indah banget ya. Saya ingin ke sana. Iya makanya ke sana lah. Kamu mau nganter? Iya boleh saya antar. Kira-kira dia mau nganter enggak? Nah pas itu. Mau kalau dibayarin. Kalau dia itu indah pasti bolak-balik ke sana. Benar tak? Lebih mahal mana ke Raja Ampat sama umroh? Mahalan ke Raja Ampat. Lu, hah? Enggak, umroh. Umroh itu 40 juta loh. Enggak, Raja Ampat itu berapa kalau orang punya duit? Nah, furoda, haji furoda itu berapa nilainya? 450 juta. Pertanyaannya, di sana ngapain? Desek-desekan, semua antri. Hotelnya begitu, makanannya antri. Loh, anehnya itu dicari dan saya pingin balik lagi loh. Alhamdulillah kok ada orang kok bisa kepingin balik ke umroh, ke haji. Kalau begitu mana sesungguhnya yang menyenangkan? Sebenarnya jadi itu. Ini makanya aneh. Karena itu Ibu, ayat yang kita baca tadi itu, yang tadi Al-Hasyr, itulah mengajarkan sebuah masa depan di mana semua manusia pasti ke sana. Ini yang saya katakan bahwa ciri kecerdasan adalah orang yang mempersiapkan masa depan. Sebenarnya ciri ini itu disepakati semua ahli, sepakat. Pokoknya kalau ada orang mempersiapkan masa depan itu berarti ciri orang cerdas. Cuma yang tidak sepakat adalah, yang tidak sama adalah meletakkan ukuran masa depan. Kalau orang yang nggak punya agama, itu pasti meletakkan masa depannya di dunia. Yang penting senang. Kalau orang beragama, harus tidak gitu maksud saya. Harusnya tidak. Sebab apa? Bagi orang yang beragama, masa depannya pasti hidup setelah mati. Kalau seandainya kemudian dia masa depan hidup setelah mati, maka seluruh potensi yang dia berikan, seluruh potensi yang dia miliki, maksud saya, seluruh potensi yang dia miliki pasti untuk mencapai masa depan yang belum pernah akan dicapainya. Tapi kalau orang nggak punya agama, mumpung masih hidup. Saya pas baru saja mendarat di Las Vegas itu, keluar kan langsung dijemput karena yang jemput protokol, jadi dia bisa langsung dijemput keluar dari pesawat itu. Di sana itu jackpot begitu, tempat judi. Masya Allah, ada ibu-ibu tua sekali, dia sudah pakai kursi roda, tua sekali, di atas ibu-ibu, sudah telinganya sudah pakai sambungan, tapi main jackpot. Main judi di jackpot tadi. Masya Allah, saya coba lihat geleng-geleng aja. Kenapa? Itulah karena dia mumpung masih hidup. Kalau ibu kan enggak, mumpung masih hidupnya untuk ngaji. Top itu. Terus untuk apa? Supaya sehat? Enggak, karena masa depan. Maka ayat tadi itu ngajarkan, wahai orang beriman, ittaqullah.
Bertakwalah kepada Allah agar setiap diri mempersiapkan masa depannya. Pasti diterjemahnya itu dalam kurung akhirat. Akhirat itulah masa depan semua umat manusia, mau kafir mau mukmin semuanya menuju akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap diri pasti akan mati, setelah mati semua menuju masa depan, akan kembali ke sana. Disinilah Al-Quran memiliki perbedaan dalam redaksi. Tadi yang saya baca itu kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un di surah Al-Anbiya. Surat ke-21 ayat 35. Sekarang ini udah canggih, jadi nggak pakai Al-Quran, mestinya ibu pakai HP saja, cepat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa ilaina turja'un. Ada kalimat wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian akan kembali. Berarti dia sebenarnya nggak mau kembali, tapi dipaksa oleh Allah kembali. Sekarang bandingkan dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bandingkan ya. Wa inna ilaihi rajiun. Itu artinya sesungguhnya kami akan kembali. Yang tadi wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi bedanya orang mukmin sama orang kafir, kalau orang kafir nggak mau kembali, kalau orang kafir nggak sadar kalau akan kembali. Kalau orang mukmin sadar mau kembali. Makanya wa inna ilaihi rajiun, sungguh kami akan kembali. Karena kesadaran mau kembali itulah kemudian kita mempersiapkan seluruh potensi yang ada. Umur kita kerahkan untuk kembali. Ilmu kita kerahkan untuk kembali. Harta kita kerahkan untuk kembali. Itu layaknya orang bepergian. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita apa itu? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Rasul mengingatkan ini, ketika kamu di dunia, kamu harus milih satu dari dua sikap ini. Jadilah kamu ketika di dunia itu, pertama adalah ka'annaka gharib, seakan-akan kamu adalah orang asing. Orang asing itu siapa? Orang asing adalah orang yang berada di tempat yang bukan tempatnya. Ketika ibu bertamu, maka tuan rumahnya adalah yang punya rumah dan ibu disebut orang asing. Memang ketika ibu berada di rumah itu, ibu bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Wah ini bagus, wah mantap ini, wah mantap. Tapi kalau ibu pulang bawa barangnya dilaporin polisi, Bu. Iya kan? Kita hanya bisa memanfaatkan barang yang disediakan oleh tuan rumah. Bagus banget, Bu. Pokoknya semua yang ada di sini silakan bisa dimanfaatkan. Wah ternyata indah-indah. Dasar yang diundang ini orang dari kampung. Waduh, ada fasilitas yang mewah. Wah itu pasti elegan. Wah itu bagus banget. Tetapi kita hanya sekedar gunakan. Toilet yang bagus kita gunakan, tempat tidur yang bagus digunakan, semuanya bisa digunakan. Pulang-pulang nggak ada yang bisa kita bawa. Kenapa? Karena orang asing. Loh, di dunia itu berarti kita seperti orang asing. Kita nggak punya, nggak memiliki apapun, tidak memiliki apapun. Ada orang begini, misalnya orang punya mobil mewah, terus kemudian dia mikir begini.
Lah iya, mobil gitu nanti gimana bayar BBM-nya, gimana bayar pajaknya, ditegur. Ngapain kamu ikut ngurusi mikirin mobilnya orang? Nggak ikut miliki kok ikut mikirin. Nggak ikut miliki, ikut mikirin. Dunia ini kita nggak ikut miliki, kok ikut mikirin. Dunia ini milik Allah, semuanya milik Allah. Kita nggak usah ikut mikirin. Kita hanya menggunakan fasilitas yang di dunia ini demi untuk kembali nanti di akhirat. Kerahkan seluruh potensi yang ibu lakukan demi akhirat. Makanya kita belum pernah berada di masa depan. Sebab apa? Ibu masih hidup. Belum sampai masa depan. Nah, yang pertama kun fid dunya kana awabilu sabil, kata Nabi, atau seperti orang yang melakukan satu perjalanan panjang, pengelana. Pasti dia harus membawa bekal. Sekarang misalnya ini, kalau ibu melakukan satu rekreasi perjalanan nih, ibu bawa bekal banyak atau sedikit? Tergantung, loh gitu. Pertama, tergantung tujuannya kemana, ya kan? Tergantung kapan, berapa hari. Seandainya nyewa mobil dan jenis apa, loh gitu. Tergantung semuanya. Semakin ini mobilnya disewa adalah bagus, tujuannya itu adalah mahal, perjalanannya lama, ya pasti ibu harus mempersiapkan banyak bekal untuk tujuan tadi itu. Tapi balik enggak? Ya pasti balik. Dia pingin balik. Lah akhirat itu perjalanan yang sangat terjal. Perjalanan yang sangat terjal. Nabi menggambarkan orang di akhirat itu seperti menapaki gunung yang terjal. Udah gunung terjal lagi. Maka kata Nabi, karena itu makanya kamu jangan bawa barang berat-berat. Kata Nabi, jangan bawa barang berat-berat, bawa aja ringan-ringan. Ringan saja, jangan berat-berat. Kamu nanti seperti orang naik gunung yang terjal. Udahlah pakai yang ringan aja. Lah sahabat kemudian merasa terdorong untuk bertanya, ya Rasulullah, orang kayak saya ini bawa beban berat atau beban ringan? Tapi nanya, kamu makan untuk hari ini ada enggak? Ada. Untuk besok ada. Untuk lusa? Ya enggak ada ya Rasulullah, saya harus kerja lagi. Oh berarti kamu bawa beban ringan. Masya Allah, ukurannya 3 hari ke depan. Duit kita enggak habis. Ada orang punya duit enggak habis 7 turunan. Kalau begitu, ketika ibu dikarunia harta yang banyak, maka kesempatan bagi ibu untuk uang itu jangan sampai hilang. Jadi kita harus medit. Kita harus pelit. Pokoknya duitku ini harus tidak boleh diambil orang. Kita harus bawa semuanya. Bahkan nanti mati harus saya bawa. Itu baru orang cerdas. Pokoknya mati, wah saya udah kerja susah-susah, masa uang yang banyak ini nggak saya bawa. Pokoknya mati saya bawa. Cuma ya jangan dipendem, jangan dibawa di dalam kuburan, dititipin supaya nanti ketika mati diambil. Jadi harta ibu nanti titipin supaya nanti ketika mati itu bisa diambil. Tapi tentu saja nitipnya tidak di Pegadaian. Nitipnya tidak di bank. Sebanyak apapun uang itu kalau dititipin di bank, pasti mati tidak akan dibawa. Titipin sama yang Maha Kuasa, ya Allah saya titip dulu ya, nanti saya ambil di sana. Sedekah namanya. Nah, nitip ke Allah itu berarti sedekah. Ini kalau tidak memiliki konsep masa depan, orang banyak sedekah dianggap gila dia. Kamu itu loh, saya pernah dibodoh-bodohin gara-gara begini. Duit dikasih orang, udah tahu cari duit susah, loh duit kok dicari loh. Nyari kok nyari duit itu. Emang duit itu dicari? Kalau seandainya nyari, mestinya semua kaya, kayaknya semua orang nyari.
Apakah orang miskin nggak nyari duit? Nyari. Tapi karena takdirnya itu miskin, kesana kemari nggak nyandung duit. Tapi kalau takdirnya itu kaya, kesana kemari nyandung duit. Lawang tidur loh, duitnya maranin. Orang kaya. Jadi Messi itu, ibu kenal Messi ya? Pemain sepak bola itu. Ini pernah dia liburan. Wah, luar biasa memang tempatnya itu. Karena liburan nggak mau berisik. Ternyata di sebelah sana tetangga itu berisik banget karena ada acara anak-anak muda. Wah, akhirnya dia nggak bisa istirahat dan tenang. Besoknya dibeli tempatnya itu. Orang kaya, besoknya dibeli tempatnya tadi. Udah bukan disewa, dibeli sama dia. Ini ngeributin itu dibeli. Duitnya kaya. Kenapa sampai seperti begini? Karena dia tidak punya konsep masa depan. Seandainya ibu kemudian hartanya kayak Messi, kayak Ronaldo gitu, waduh, pasti sebulan ke Mekah gitu. Kenapa? Jadi masa depan itu akhirat dan kita persiapkan. Disinilah Rasulullah kemudian menyatakan, manil kayis, siapa sesungguhnya orang cerdas itu. Nah, di sini baru kriterianya. Siapa sesungguhnya orang cerdas itu? Orang cerdas adalah yang pertama, mandana nafsahu. Ini bisa makna dua. Orang yang bisa menganggap hina hawa nafsunya. Orang yang tidak hanya mengikuti hawa nafsunya. Karena apapun yang kemudian kita lakukan demi memuaskan hawa nafsu, ujung-ujungnya pasti capek. Ujung-ujungnya adalah bosan. Ujung-ujungnya adalah tidak suka. Semua. Kalau seandainya saya beli HP itu karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah selalu menginginkan barang yang dia senangi, asalkan belum ada di dalam dirinya. Itu yang disebut hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan saya kemudian senang HP dan dapat, tidak. Saya senang dengan HP selama HP itu masih belum saya miliki. Makanya HP yang bagus itu bukannya dia miliki, tapi HP-nya orang lain. Tahu-tahu udah punya HP, punya orang. Mantap itu. Tanya, Bu, itu keluaran baru ya? Oh iya, ini terbaru. Makanya saya mau beli ganti HP itu kalau keluaran yang terbaru ya nggak keluar lagi. Tidak mungkin, karena produsen itu tahu bahwa dia akan terus diolah terus. Tidak bisa dibayangkan kalau sudah seperti begini, dia itu ibarat seperti, mohon maaf ini, anjing ini, terus kemudian ini ada kayu di atasnya dan di depannya ini ada tulang. Akhirnya dia kejar terus, kemana saja, nggak kena. Ya kira-kira seperti begitu. Makanya kemudian diteorikan manusia itu akan selalu menginginkan apa saja yang dia senangi asalkan masih berada di luar dirinya. Nanti ketika barang itu kemudian kena pada dirinya, maka dia bosan dengan apa yang dalam dirinya. Iya. Karena apa? Dia akan menciptakan hal yang baru lagi untuk bisa dia miliki lagi. Orang punya duit banyak itu enggak gampang, Bu. Misalnya saya bayangkan, ada orang uangnya miliaran mau beli mobil. Dia bilang sama istrinya, "Ma, kita beli mobil." "Oh ya, kita beli mobil." Pertama, jenisnya Honda. Jangan Yamaha. Oh jangan Toyota. Honda, Toyota. Loh, untuk menentukan merek saja udah gegeran. Akhirnya suaminya ngalah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Terus sama malah Honda CR-V, enggak HR-V, CR-V loh. Untuk menentukan ini saja itu ribut lagi. Jadi gitu. Untuk menentukan mereknya saja itu ribut lagi. Akhirnya ya udahlah CR-V dengan kemudian ada metalik, ada putih, ada hitam. Istrinya pingin putih, suaminya yang hitam. Bagusan hitam mah gagah, enggak putih. Bagusan enggak putih. Ya udah, suaminya ngalah. Ya udah terserah mama deh putih. Udah,
Seneng memang, tuh kan, keren kan Pak? Sampai di jalan ketemu lampu merah, dia berhenti. Ada CR-V persis dengan spek yang sama, persis sama, warnanya tok yang beda. Yang dia naiki warna putih, sebelahnya warna hitam. Lihat. Kata istrinya, Pak, ternyata hitam tuh keren Pak ya. Kan Papa bilang, kan sudah Papa bilang kalau warna hitam itu lebih keren. Padahal yang di dalam yang warna hitam itu juga melihat mobil ibu. Wah, ternyata putih itu cakep ya. Loh gitu. Masya Allah. Loh, tapi anehnya kalau dia punya duit dibeli lagi yang putih, yang hitam tadi itu. Saya pernah diundang oleh pemilik Wisma Tugu. Saya tidak tahu karena saat itu saya nggak punya mobil. Setiap kali dijemput itu pakai mobil, tapi mobilnya gonta-ganti. Saya kan akhirnya kan penasaran. Saya tanya, Mas, Bapak ini anaknya berapa? 3. Bapak ini mobilnya berapa? 12. Anaknya berapa? 3. Lah kenapa? Ya supaya bisa gonta-ganti. Padahal seandainya ganti paling terakhir, itu pasti nggak kembali ke awal, kembali yang baru lagi. Cobalah, ini kita pikirkan. Ini orang itu kalau punya mobil yang mewah, dia ada Alphard, ada ini, ada itu. Paling yang setiap hari digunakan itu pasti Innova. Iya. Itu digunakan untuk waktu-waktu tertentu. Jadi betapa banyak orang itu sebenarnya tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Inilah yang menjadikan dia kemudian alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia kaget tahu-tahu mati. Ya Allah, hartaku mali kata dia. Hartaku masih banyak ya Allah, kok jangan buru-buru mati. Itu di surah Al-Munafiqun. Coba di Al-Munafiqun surah ke 62 apa ya? 63. Ayat yang paling terakhir. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyahum mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Satu ayat sebelum terakhir. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat berapa itu? Ayat 10. Kata Allah begini, mumpung kamu punya duit, infaklah. Berinfaklah, kata Allah. Min qabli ayyatiyakumul maut. Sebelum nanti datang mati, kamu akan bilang kepada aku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, Mbok Yao itu ya, ibu tahu Mbok Yao ya? Mbok Yao. Bahasa Indonesianya apa Mbok Yao itu? Mbok Ya. Tapi kayaknya kenal kita Mbok Yao. Iya. Mbok Yao saya itu ditunda. Seharusnya enggak mas, bukan masa iya, sebaiknya. Enak bahasa Jawa. Ya Allah, Mbok Yao ditunda dikit ya. Mbok Yao ditunda sedikit gitu loh. Jangan dicabut dulu. Ya, Mbok Yao ditunda sedikit. Janganlah dicabut dulu. Saya janji deh, nanti saya akan bersedekah fa'asaddaqu. Sungguh aku akan benar-benar sedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Lah ya telat. Telat kemarin kemana aja. Sudah ada pengajian kok gak kesini-sini loh, kemarin telat. Makanya alhamdulillah ketika ibu datang ke sini untuk ngaji, pasti ibu harus mengalahkan hawa nafsu, pasti. Mana ada orang ngaji seneng, enggak ada. Makanya enggak usah susah kalau pengajian jumlahnya sedikit, enggak usah. Konser baru banyak. Itu kan jumlah sedikit dari dulu, tapi ini udah banyak ini. Saya dulu pengajian enggak segini. Ini banyak, ini termasuk ini. Jadi makanya niat itu, ya Allah mudah-mudahan saya selalu bisa mengalahkan hawa nafsu. Yang kedua, mandana tadi itu ada yang memaknai orang cerdas adalah orang yang senantiasa mau introspeksi, mengintrospeksi dirinya sendiri.
Karena nanti Bu, dalam hadis itu seseorang tidak akan melangkahkan kakinya sampai dia ditanya tentang 4 hal. Ya, introspeksi, introspeksinya. Karena begini, nanti di akhirat la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'in. Al-hadits kama qala Rasulullah SAW. Tidak akan melangkah kaki seseorang sebelum ditanya tentang 4 hal. Pertama, dia akan tanya an umrihi fima afna. Dulu umurmu untuk apa? Umurmu untuk apa? Masya Allah, untungnya kok Allah itu menilai di akhirnya, Bu. Ya mohon maaf, mungkin ibu ketika masa-masa mudanya tidak seperti begini. Kok tahu Ustaz? Ya biasa lah, masih muda kok. Iya. Loh, orang seringkali, mohon maaf ini, kalau perempuan, kalau sudah sepuh itu senang kalau disebut, loh ibu ini loh, meskipun sudah tua tapi masih cantik. Oh, itu nanti di rumah itu akan ngaca terus. Dia akan tanya sama suaminya, Pak, emang kenapa? Pak, emang benar Pak, Mama masih cantik. Dia bingung, emang kenapa Ma? Iya kata orang-orang Mama ini meskipun tua tapi masih cantik loh. Kalau laki-laki beda. Bapak ini meskipun sudah tua tapi masih gagah. Waduh, itu nanti gara-gara omongan begitu nanti jalannya begini. Ngaca muter-muter. Wah, akhirnya, Mah, emang Papa masih gagah? Padahal orang kalau sudah tua itu bukan karena dia kelihatan masih muda, bukan dia gagah. Alhamdulillah di hari tua ini saya bisa ngaji Pak, dulu-dulu saya gak bisa. Waduh, itu ada peristiwa, kasus. Ini sudah tua sekali. Dia berdoa, ya Allah berikan aku umur yang panjang, berikan umur yang panjang. Ini sudah di sebelahnya ada anak muda. Anak muda cuma gelek. Orang tua ini kayak anak muda itu kan gak bisa berpikir panjang. Ini loh, saya jauh udah ngelihatnya capek kok dia itu masih pingin lebih panjang lagi. Akhirnya dia ini ini ada di buku. Dia terdorong untuk bertanya. Setelah selesai, Pak, mohon maaf ini. Saya tadi dengar kok Bapak pingin umur panjang. Saya saja sudah capek melihat Bapak ini. Kalau sudah tua kok gak mati-mati, maksudnya dia. Oh, namanya anak muda. Tapi gak marah si orang tua tadi. Ya, kamu benar wahai anak muda. Saya memang sudah tua umur saya. Tapi sesungguhnya saya ini masih muda. Karena saya baru sadar di akhir-akhir usia tua saya. Saya pingin Allah berikan usia tua supaya saya terus bisa seperti begini. Seandainya dia umurnya sudah 70 dan saat itu baru saja dia sadar. Di usia 70. Anggap saja dia baru sadar baru 2 tahun. Kesalahannya itu sudah gak karuan, 2 tahun. Dia terus berdoa, ya Allah kasih aku umur panjang supaya saya bisa tetap sini. Mati di usia 72 atau 73-nya. Pertanyaannya, lebih banyak mana antara kebaikan dan kemaksiatan dia? Pasti akan lebih banyak maksiatnya dari baiknya. Tapi gara-gara niatnya tadi, ya Allah kasih aku umur panjang, kasih umur supaya saya bisa ibadah. Gara-gara itu dia di surga selama-lamanya. Jangan salah dalam menetapkan niat. Pokoknya ya Allah berikan aku usia panjang supaya setiap Sabtu saya bisa ngaji. Misalnya ya Allah kasih usia panjang supaya saya tetap bisa ngaji. Ya Allah saya itu nyesel saya dulu kenapa gak bisa ngaji. Ngaji grodal maksudnya gak lancar. Grodal itu maksudnya gak lancar dia itu. Jadi gak lancar. Tadi yang ngaji siapa tadi? Oh ya enak banget ngajinya. Jadi ada orang susah padahal dia, ya Allah melihat orang ngajinya enak akhirnya terdorong, ya Allah kasih aku umur panjang supaya saat ini bisa belajar ngaji.
Pokoknya saya mudah-mudahan sebelum mati saya bisa ngaji seperti ibu itu. Lah kok mati besoknya. Loh, nanti di akhirat bareng sama yang bisa ngaji tadi. Makanya di situ niat itu penting. Udah niatkan, pokoknya hidup itu isinya 2. Melaksanakan niat baik yang ibu tetapkan. Setelah terlaksananya, ibu menetapkan niat baik yang mau dilaksanakan. Hidup cuma itu tok. Apa? Melaksanakan niat baik. Setelah terlaksana, menetapkan niat baik yang mau dilaksanakan. Udah gak usah pakai rencana macam-macam. Rencanakan sesuatu yang baik saja. Sebab apa? Itulah yang menjadikan kenapa di surga selama-lamanya. Karena Allah, ini orang ini kayak begini, ini kalau saya kasih umur yang panjang pasti akan tetap baik. Nah, orang seperti begini pasti kan introspeksi. Ya Allah, saya di umur segini kok gak bisa apa-apa. Loh, gara-gara seperti begini, wa shadiqun niyah. Ya Allah, pokoknya kalau kau kasih aku umur yang panjang, saya akan serius seperti itu. Seperti beliau, saya akan terus ibadah. Wa shadiqun niyah. Dia punya niat yang kuat dengan itu. Memang dia lakukan meskipun ya begitu itu enggak sempurna. Enggak tahunya enggak lama beliau meninggal. Apa kata Nabi? Wa huma ala sawa. Nanti dia itu derajatnya sama dengan mereka yang dia inginkan. Jadi enak jadi Islam itu. Yang penting jangan salah. Orang kadang begini, saya ini udah umur segini masih hidup kayak begini. Ya Allah, gak usah disesali hidup ini. Gak perlu ada sesali. Gak ada perlu disesali. Percuma juga. Hidup ini gak ada bisa manfaat. Coba seneng itu gimana? Pak, saya itu pengen bahagia. Bahagia itu apa? Seneng itu apa? Seneng itu apakah makanan itu ketika makanan enak itu mesti seneng? Wong enak itu bukan di jenis makanan. Enak itu di mulut, di lidah. Saya pernah diundang untuk pembukaan restoran Jepang. Mahal itu restoran itu. Karena saya diundang, semua belum makan, gak berani makan kan. Akhirnya saya dikasih menu yang paling spesial. Silakan Pak Ustadz, nanti rasakan. Yang lain gak berani makan karena sebelum makan. Saya mau makan bingung. Gimana cara makannya ini? Saya mau bilang bingung, kok deso banget gitu. Kok kebangetan desonya kan gitu. Coba bingung. Akhirnya ya saya ambillah, saya incipin. Saya makan. Gimana Pak Ustadz rasanya? Saya bingung mengucapkan. Ini yang salah ini siapa ya? Yang salah ini saya punya lidah atau bapak yang salah memberikan makanan ini? Emang kenapa Pak Ustadz gak enak? Lah inilah susahnya. Saya juga sulit mengatakan gak enak, saya juga sulit mengatakan enak. Kenapa? Ya karena gak pernah. Gak berapa lama datang makanan pasar. Ada sawut, ada kelanting, itu, ada ketan. Nah, saya bilang, nah Pak, kalau ini saya bisa bilang ini enak. Tapi anehnya banyak orang seperti begitu. Masya Allah. Udah bersyukurlah. Kok ibu di usia sepuh begini ini kok masih kepikir ngaji. Wong di zaman akhir loh kok masih mikir ngaji. Zaman akhir loh ini. Ibu sudah di zaman akhir ini. Kok masih kepikir ngaji itu top lah. Gak bisa, gak apa-apa lah. Yang penting hadir saja. Karena ibu sudah berada di taman surga. Ini taman surga begini ini. Kayak begini. Jadi taman surga itu nggak mesti harus pengajian di hotel, kemudian mewah, enggak. Setiap pengajian itu taman surga. Yang kedua, ciri kecerdasan adalah, nah tadi itu maknanya sebenarnya sama. Ada yang memaknai menganggap hina hawa nafsunya, ada yang memaknai introspeksi. Nah, yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Aktivitas hidupnya demi untuk membangun hidup setelah mati. Aktivitas hidupnya dia dedikasikan untuk membangun hidup setelah mati. Inilah namanya masa depan. Kenapa? Karena hanya hidup setelah mati itulah semua manusia menuju ke sana. Makanya nggak usah sayang, kita nggak usah merasa, misalnya ada orang begini. Dia bangun malam itu
sayang, bukan sayang. Wah, nanti kalau saya bangun malah nggak bisa tidur lagi. Bukan kesiangannya, dia nggak bisa tidur lagi. Jadi ada orang, Pak Ustadz, saya ini sebenarnya ingin bangun malam, tapi kalau saya bangun malam nggak bisa tidur lagi. Kalau saya nggak bisa tidur lagi nanti migrain. Kalau migrain masuk rumah sakit mati. Lah, wong mati kok nunggu migrain? Semua orang bisa mati tanpa sebab kok. Jadi artinya apa? Jangan pernah kita merisaukan dengan semua keadaan yang ada. Sebab hari, waktu, keadaan yang terbaik adalah ketika ibu bisa bersama Allah. Tidak peduli mau sehat, mau sakit, mau di mana, pada saat itu saya kok lagi ingat Allah, itu adalah waktu yang terbaik. Makanya jangan merisaukan segala sesuatu. Kalau orang itu demi untuk akhirat, maka pasti pergerakannya itu bukan yang penting senang, tapi yang penting benar. Semua dia dedikasikan, dia merasa ada gerakan amal, saya ikut. Setiap ada kesempatan di mana itu akan memberikan celengan di akhirat, dia ikut. Entah hanya dengan uang sedikit, entah dengan tenaga, entah dengan apa. Kenapa? Ini baru ciri orang cerdas. Dia persiapkan masa depannya dengan sungguh-sungguh. Sama orang itu kalau ingin mempersiapkan masa depan di dunia ini, rela Pak, rela ibu untuk makan seadanya. Kamu itu, ini masa depan. Punya uang 1 juta, digunakan 100.000, terus kemudian 500 dicelengi, kan gitu. Masukkan celengan, masukkan ke bank untuk masa depan. Loh, nanti ketika ini sudah besar, sudah banyak, tidak taunya ketika di masa depan dia nggak bisa gunakan. Entah karena sakit, entah karena sudah tua, entah karena apa, sehingga uang yang banyak tidak bisa. Saya pernah diundang di daerah sana. Ya itu, ya ke arah Lebak Bulus itu sana ya. Sana, ya. Ke arah Lebak Bulus itu. Jadi itu pas di tikungan kalau ibu ke Lebak Bulus itu. Saya pernah diundang itu. Di rumahnya itu, rumahnya gede. Mobilnya ada 4. Penghuninya cuma 2 bapak ibu. Yang ibunya sudah tua sekali, bapaknya stroke. Mobilnya 4. Saya geleng-geleng. Terus ini ngapain mobil ini? Saya gak berani memberikan advice, tidak berani memberikan masukan karena saya diundang oleh ustadz yang ada di situ. Jadi bukan tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya saya kenal, pasti akan saya anjurkan, Bu, disedekahkan aja. Dijual, disedekahkan. Ini 4, bapaknya stroke, ibunya sudah tua. Terus ini loh, untuk apa dulu? Anak-anaknya sudah punya mobil sendiri-sendiri. Masya Allah. Orang hidup kayak begini ini loh. Banyak ibu. Ini kalau dia tidak kuat, kalau dia tidak kemudian memiliki satu konsep yang benar tentang masa depan, terus ngapain tuh Pak? Dia mau senang-senang. Ini terus mobilnya untuk saya tanya ke ini mobilnya untuk apa? Ya kalau dia ingin keluar ya keluar. Keluarnya kalau sudah tua paling yang ke poin square. Itu pun nggak pakai masuk, muter-muter balik lagi diparkir lagi. Jadi gitu ya. Tapi model hidup kayak begini ini banyak ibu. Mudah-mudahan ibu tidak termasuk. Karena ibu sudah punya konsep masa depan. Loh gitu, jelas. Jadi masa depan akhirat itu adalah pahala, masa depan dunia itu hanya amal. Makanya perbanyaklah amal karena di sini tempat kita beramal. Nasib kita di akhirat, yang namanya seneng dalam arti sebenarnya di sana, yang namanya susah dalam arti sebenarnya di sana. Di dunia itu bohong-bohongan. Sekarang seneng besok susah, sekarang susah besok seneng, sekarang nangis besok ketawa, sekarang ketawa besok ketawa. Itu sudah. Makanya jangan minta ya Allah, jangan kau berikan aku cobaan dalam hidup ini. Ya berarti minta mati. Ya berarti minta mati, mau hidup itu isinya cobaan kok. Jangan begini. Ya Allah berikan aku rezeki yang lancar. Ya itu berarti doanya pasti gak terkabul. Kenapa? Hidup ini isinya 2, kadang lancar, kadang gak lancar.
Loh ini kalau begitu gimana Pak doanya? Ibu kalau makanya kalau ada doa, saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar. Oh pasti aminnya itu keras. Amin, amin. Ini doa ini menentang takdir. Takdirnya manusia itu dua, kalau nggak lancar ya lancar, kalau seret ya lancar. Saya buka di surah, oh ya saya enggak, surah ke-34 ya. Ini ya, coba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Kata Al-Qur'an begini, ya Rasulullah, sampaikan ini, sampaikan kepada semuanya, sampaikan kepada umatmu, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa saja dikehendaki dari hambanya dan juga menyempitkan rezeki. Loh, ini sudah pernyataan. Maka kalau ada orang, ya Allah berikan aku rezeki yang lancar, ini menentang takdir, dan ini pasti saya pastikan gak akan dikabulkan. Kenapa? Hidup isinya dua, kadang lancar, kadang gak lancar. Kadang longgar, kadang sempit. Makanya orang bersedekah itu tidak ada hubungannya longgar dan sempit. Coba perhatikan ayat itu. Tadi ya, wayaqdirullah itu titik. Itu titik. Wawunya itu waw titik tadi. Apapun yang kamu infakkan, pertanyaannya, wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kamu ini menuju ke siapa ini? Kamu ini loh, di ayat itu pada ibad. Enggak, di ayat itu, di ayat itu. Di ayat Saba 39. Apapun yang kalian infakkan, kata kalian itu kembali pada ibad. Ibad di situ ada ibad, hamba. Ketemu ayatnya? Ibad. Jadi kata kalian itu kembali kepada hamba. Pertanyaannya, hamba yang disuruh berinfak ini rizkinya lancar atau seret? Loh ya kan? Ya kan? Nggak ada hubungan lancar dan seret. Hamba tadi itu, ya Allah, bilang sama umatmu, bilang, kalau aku nanti yang makan, melapangkan rizki dan menyempitkan rizki. Apapun yang kalian infakkan, loh, kalian itu hambanya ya yang lancar, ya yang seret. Jadi infak itu nggak ada urusannya begitu, karena infak itu adalah mentalitas. Sehingga jangan kemudian nunggu sampai terlambat keburu mati. Terlambat nanti baru, ya Allah saya dulu sudah punya banyak. Jadi mudah-mudahan ya, alhamdulillah ya, semoga kita memiliki kecerdasan nurani, bukan kecerdasan akal, tapi cerdas nuraninya. Itu tadi itu, yaitu mandana nafsahu, dia bisa mudahnya. Oh ya, jadi ciri orang cerdas dalam Islam itu selalu introspeksi. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya tak bisa ngaji, alhamdulillah hari ini saya bisa sedekah. Ketika dalam introspeksi kok ibu temukan banyak kebaikan, bersyukurlah, alhamdulillah. Dalam introspeksi kok menemukan, mestinya saya tadi kan bisa membantu, kenapa nggak bisa? Mestinya saya tadi bisa begini, kenapa saya, ya Allah, kenapa saya tadi nggak melakukan? Mestinya saya bisa melakukan. Ya Allah, berikan aku kekuatan besok, ya Allah. Mudah-mudahan besok kalau engkau berikan aku hidup, saya akan lakukan yang tidak saya lakukan hari ini tadi. Loh kan gitu. Itu kalau ibu introspeksi. Nah ya, yang kedua, tanamkan niat kita adalah untuk kehidupan setelah mati. Kalau begitu, di dunia itu cuma dua. Di dunia ini, melaksanakan niat baik, menetapkan niat baik yang akan dilaksanakan. Jadi cuma isi dua itu. Udah gak usah ingin apa-apa. Mohon maaf, apalagi usia ibu sudah turun. Ini usia 40 ya? 40 plus 40 lebih dikit lah gitu ya, 40. Jadi puncaknya 40. Ketika di bawah 40 dia masih ke sana. Tapi kalau sudah di 40 udah turun terus, ini turun terus, dilojor terus. Jadi makanya jangan menginginkan apapun.
mintalah kepada Allah, ya Allah berikan aku istiqomah ibadah, iqomah. 2, ya Allah berikan aku umur panjang dalam ketaatan, berikan aku sehat untuk ibadah. Itu ada. Jadi jangan sampai ibu ngajarin anak untuk sekolah karena masa depan, tapi ajarin bahwa dia punya ilmu supaya bisa manfaat. Nah, kamu harus punya ini supaya kamu manfaat. Bahwa kemudian gara-gara ilmunya dia kemudian dapat duit banyak, itu biarkan, itu sebab saja. Tetapi yang dia tonjolkan adalah kemanfaatan. Makanya orang-orang di PT IKI itu ya alhamdulillah hidupnya ya mapan-mapan. Meskipun menurut orang mungkin dianggap tidak akan mapan, tetapi Allah yang ngasih. Lah kalau Allah yang ngasih, ya alhamdulillah. Saya meskipun duitnya nggak banyak, ya saya punya rumah, punya mobil, ya punya anak banyak. Anak saya itu 6. Itu ya makan semuanya. Jadi alhamdulillah. Saya punya santrinya juga banyak, ya semuanya gratis, ya makan semuanya. Jadi gitu. Artinya apa? Bahwa kalau ada orang sekolah itu karena demi masa depannya terjamin, saya pastikan itu pasti akan kecewa. Itu saja sebenarnya. Jadi makanya saya contohkan PT IKI karena saya ini orang PT IKI. Karena saya ini darah saya PT IKI. Kata abah saya, selama PT IKI itu ada dan kamu dibutuhkan, kamu harus ngajar di sana. Ya udah siap gitu. Makanya saya nggak pernah ngajar di mana-mana, Bu. Diminta di UIN nggak mau, diminta tidak mau. Nggak, saya cukup di PT IKI aja. Karena berkahnya besar. Loh itu. Kalau bukan karena berkah, makanya kalau ibu hadir begini pasti karena keberkahan. Supaya masa depannya jelas. Saya mudah-mudahan masa depan ibu jelas. Jadi itu ya demi akhirat tadi itu. Terima kasih, saya kira itu. Ya. Ibu tahu nanti orang mau dibangkit dalam kubur ditanya, kamu dulu pinginnya apa? Ya Allah, saya dulu sebenarnya pinginnya sampai apa? Gara-gara engkau cabut nyawa aku jadi akhirnya jadi kapal. Loh, ini tidak bisa dibayangkan kalau kemudian dia pinginnya, ya Allah, saya dulu sebenarnya ingin beli mobil lagi, tapi gara-gara mati dulu akhirnya nggak beli mobil. Laksanakan itu, meskipun tidak pernah tercapai. Iya, pokoknya laksanakan, meskipun nggak pernah tercapai. Tetapi tentu saja sudah melangkah. Kalau ingin itu, kalau niat itu beda dengan ingin. Kalau ingin itu hanya saya pingin kayak begitu, tapi nggak pernah melangkah, itu nggak niat namanya. Ketika dia ingin bisa ngaji yang baik, ketika melihat orang, orang itu kok bisa dermawan banget, saya tuh pingin kayak dia. Loh, kalau kemudian kita nggak pernah melangkah, itu hanya pingin, tapi bukan niat. Karena itu, seorang akan dibangkitkan sesuai dengan niat akhirnya apa. Di akhir-akhir hidup ini udah kita niatnya itu kebaikan, meskipun nggak pernah terwujud. Meskipun nggak pernah terwujud pada akhirnya. Kenapa? Pokoknya saya pingin seperti dia. Sekarang saya usahakan. Lah kok meninggal lebih dulu. Udah bangkit ditanya dulu kamu maunya apa, ya Allah saya pingin dulu maunya supaya ngajinya benar, ngajinya bagus, tapi belum sampai ke sana, saya mati dulu. Gara-gara begini dia dimasukkan surga karena. Jadi alhamdulillah, pokoknya kok itu kebaikan, niatkan dengan kuat. Apapun bentuknya ya, apapun bentuknya. Jangan pernah kata-kata Al-Quran, orang kalau mempersiapkan masa depan di dunia ini, itu seperti dia mempersiapkan angan-angan, tidak yang sebenarnya. Makanya kalau menggunakan ukuran kecerdasan itu adalah akhirat, itu tidak ada hubungannya dengan orang pintar, tidak ada hubungannya dengan orang bersekolah, tidak ada hubungannya dengan orang punya duit banyak. Wah enak ya orang duit banyak. Ada orang umat Islam itu harus punya duit banyak supaya dia bantu. Suatu saat ada seseorang begini, saya tutup begini. Jadi dia ini, Pak Ustadz, orang muslim itu kan harus kaya, sebab ada ibadah yang pakai duit. Apa itu? Haji. Kalau saya nggak pernah punya duit kan saya nggak bisa haji. Terus saya tanya begini, mohon maaf Mas, saya ingin pastikan, kalau seandainya sampean punya duit banyak, benar kepikir haji,
Belum tentu. Nanti ketika dia punya duit banyak, kepinginnya punya rumah, pinginnya beli mobil, pinginnya beli motor. Makanya nikmati aja ketika sama itu masih belum kaya. Sebab belum tentu orang kaya itu kepikir haji. Gitu loh ya. Alhamdulillah. Kita kalau ibu sudah haji, alhamdulillah. Yang belum haji saya doakan bisa haji. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijma'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت شاف لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Saya kira itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.